Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Anas. Silakan masuk Mas Anas. Terima kasih Mas Anas atas kedatangannya ya ke ruang PK. Sebelum mengawali konseling individual ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya Mas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Buat tempat duduk Anda yang nyaman Mas Anas. Gimana? Udah nyaman Mas? Gimana kabar hari ini? Baik Pak. Baik. Ini habis pelajaran apa Mas? Yang TK Pak. Pelajaran matematika Pak Dian ya? Iya. Gurunya. Sudah izin sama Pak Dian tadi di kelas? Sudah Pak. Sudah. Kabar baik. Kesibukannya apa ini Mas di rumah? Membantu orang tua? Membantu orang tua. Oke. Ini Mas. Mas Anas tak panggil ke sini kan ada beberapa keluhan Mas dari guru mata pelajaran yang lain. Itu melapor kepada BK kalau misalnya Mas Anas itu di kelas itu sering sibuk sendiri, entah itu sibuk sendiri apa, itu nanti coba ceritakan ke Pak Rifki masalahnya apa, tidak mendengarkan pelajaran di kelas itu dan lain-lain lah, pokoknya ada laporan seperti itu Mas ya. Ini Mas, untuk konseling individual sebelumnya Mas Anas sudah pernah konseling individual belum? Baru pertama kali Pak. Baru pertama kali ini. Oke, saya terangkan ya Mas. Untuk konseling individual itu adalah layanan bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli atau klien untuk membantu permasalahan Mas. Permasalahan apa? Permasalahan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Ya Mas. Nah, untuk sesi konseling individual ini dilakukan secara tatap muka. Dan untuk asas-asas konseling individual itu ada 3 Mas Ana. Saya terangkan dulu ya. Ada 3. Yang pertama asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, terus ada asas keterbukaan. Saya terangkan dulu yang asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu nanti yang Mas Anas ceritakan ke saya itu akan menjadi rahasia kita berdua gitu. Pak Arifin tidak akan menyampaikan ke orang lain, begitupun juga Mas Anas gitu. Jadi nanti Mas Anas itu rahasianya terjaga gitu ya. Yang kedua ada asas keterbukaan. Keterbukaan itu apa? Asas keterbukaan itu adalah nanti Mas Anas diharapkan untuk berbicara atau mengungkapkan masalahnya secara terbuka dengan saya dan Pak Rifki ya. Karena tadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan itu. Jadi kamu nggak perlu takut Pak Rifki menyampaikan ke orang lain. Terus yang ketiga ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu Pak Mas Anas sekarang di sini bersama saya itu menjalankan konseling individual itu kan dengan sukarela ya Mas ya. Nggak ada paksaan dari pihak manapun kan? Ya. Ya, oke, terima kasih. Jadi untuk konseling hari ini Mas, individual ini yaitu mungkin sekitar 30 menit. Sekitar 30 menit nanti Mas Anas bisa cerita masalahnya apa, terus kita nanti gali bareng-bareng untuk solusinya apa aja. Gitu ya Mas ya. Sudah siap Mas Anas untuk mengikuti konseling ini? Siap. Siap, oke. Terima kasih. Jadi permasalahannya itu apa Mas Anas sebetulnya? Kok guru-guru itu banyak sekali yang komplain kepada saya sebagai guru BK? Permasalahannya apa? Saya itu kecanduan game online Pak. Kecanduan game online. Saya tidak fokus kalau jam pelajaran. Tidak fokus kalau Saat jam pelajaran. jam pelajaran. Berarti kamu saat jam pelajaran itu tidak mendengarkan, malah sibuk bermain game. Oke. Itu sudah lama Mas? Sudah 3 bulan yang lalu Pak. Sudah 3 bulan yang lalu. Dan pada saat itu pencetus kamu kok bisa bermain game itu kenapa Mas? Kok bisa sampai kamu kecanduan gitu loh? Awalnya itu saya nongkrong sama teman-teman. Iya. Kemudian diajak mabar.
Mabar itu apa? main bareng. Main bareng. Ya, sampai akhirnya saya kecanduan sampai lupa segalanya. Uang sak saya juga sering habis buat beli kuota dan top up game, Pak. Oh, berarti uang jajan kamu sampai habis. Ya, Kamu nggak jajan di sekolahan hanya untuk membeli kuota dihabiskan untuk main game. iya, Pak. Oke, berarti sudah kecanduan sekali ya Mas. Iya, Pak. Ya, kira-kira dalam sehari itu Mas Anas main game online itu sampai berapa jam Mas? Kira-kira kalau di total Mas dari pagi, siang, sore dan malam itu kira-kira sampai berapa jam? Biasanya 8 sampai 10 jam, Pak. 8 sampai 10 jam. Ya, Oh, berarti di sekolahan hubungan kalian dengan teman juga renggang ya kan, karena kamu main game di rumah juga kamu nggak membantu orang tua pasti kan. ya, Oke, jadi gini Mas, kalau main game itu yang sewajarnya aja ya, nggak boleh main game kok sampai 8 sampai 10 jam. Nanti yang pertama apa? Prestasi kamu menurun, hubungan sosial kamu dengan teman kamu menjadi renggang karena kamu sibuk main game. Terus yang ketiga, kamu tidak ada waktu untuk membantu orang tua. orang tua. Benar. Nah, untuk kali ini Mas Anas di rumah dengan siapa tinggalnya? Dengan ibu saya sama adik saya. Dengan ibu dan adik. Oke. Kalau bapak sendiri di mana Mas? Bapak saya kerja di luar negeri. Kerja di luar negeri. Kalau adikmu berapa? Baru 7 bulan, Pak. Baru 7 bulan. Oh berarti baru lahir ya Mas? Iya, Baru lahir baru 7 bulan. Berarti di rumah ibu sibuk dengan adik ya. Soalnya masih umur 7 bulan ya, ngurusi adik ya Mas ya. iya, Jadi kamu di rumah tidak ada kontrol dari orang tua nggih. iya. Jadi kamu main tuh kalau malam sampai pagi ya. Sampai jam 2. Sampai jam 2 kamu. Ya, Berarti sering begadang. sering, Pak. Sering begadang. Oke. Itu biasanya gimana Mas kalau kamu main malam itu? Dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya habis dari habis isya sampai jam 2 malam. Habis isya sampai jam 2 malam. Game apa Mas kira-kira? Biasanya game ML. Kalau enggak game Free Fire. ML itu Mobile Legend ya? Ya, Kalau Free Fire itu ya Free Fire ya, Free Fire. Oke. Oke. Ya pencetus Mas, pencetus kamu awal-awal. Kamu kok bisa bermain game online itu apa Mas? Yang menyebabkan pertamanya itu apa? Kok bisa tahu? karena saya itu bosan di rumah, Pak. Oke. Jadi akhirnya saya mencoba mendownload game agar tidak bosan. Hmm. Sampai malah kecanduan, Pak. Kecanduan itu sudah berapa bulan Mas Anas? Sudah 2 bulan. 2 bulanan ya. Sudah lama ya berarti ya. Ya, Berarti levelmu di game itu sudah pro ya. Istilahnya apa kalau di game? master. Master. Wah, sudah master berarti ya Mas Anas ya. Ya, Oh, karena kamu menghabiskan waktu sehari itu 8 jam loh. Berarti 8 jam main game, 8 jam sekolah, 8 jam tidur. Kegiatan untuk yang lain nggak ada berarti kamu kan. Ya, jadi perilaku ini adalah termasuk perilaku maladaptif ya. Perilaku yang salah dan harus diperbaiki Mas ya. ya, Agar prestasi kamu bisa menaik lagi, motivasi belajar kamu agar naik lagi. Terus kamu juga di kelas tidak tidur terus ya, karena kamu sibuk main game. Benar nggak Mas? benar. Ya kan? Oke. Kira-kira Mas, apa yang akan kamu lakukan untuk mengurangi kecanduan main game tersebut, game online? Kira-kira apa Mas? Langkah konkret yang akan kamu lakukan?
membuat jadwal harian. Ya bagus, membuat jadwal harian itu bagus sih ya. Mencari kegiatan yang berfaedah. Mencari kegiatan yang berfaedah juga termasuk seperti ini ya Mas, mengikuti ekstrakurikuler di sekolah itu bagus itu Ya, Pak. ya. Terus apa lagi Mas? Banyak keluar rumah. Oke, jadi gini Mas, sementara ini ekstrakurikuler yang kamu lakukan, yang kamu ikut di sekolah apa Mas? Pramuka, Pak. Pramuka. Pramuka itu setiap hari Sabtu. Nah, berarti kamu dalam seminggu itu hanya ikut 1 kali ekstra. Saya sarankan kepada Mas Anas untuk mengikuti paling enggak 3 ekstra ya. Ya, Kira-kira ada ekstra apa lagi yang Mas Anas ingin ikut dan sekarang belum ikut? bisa rebana dan silat. Rebana dan silat. Nah itu bagus Mas. Jadi kalau misalnya kamu ikut rebana, silat, sama yang satu lagi apa tadi, pramuka, berarti kamu dalam seminggu kamu ada kegiatan ekstra setelah pulang sekolah 3 kali, ya kan? Ya, Nah itu mungkin bisa untuk mengurangi kecanduan game online kamu. Karena apa? Game online itu kan dunia online, kamu teman-temannya juga online. Nah kalau kamu mengikuti kegiatan ekstra atau olahraga, kamu bertemu dengan teman-teman langsung di lapangan ya, nyata, orangnya real ya Mas. ya, Jadi kamu nggak melulu isolasi diri di rumah, di kamar sampai pagi, itu enggak. Kamu harus berkumpul dengan teman-teman kamu harus mengembangkan bakat-bakat kamu harus kembali ke minat bakat kamu apa, seperti apa. Rebana dulu SMP ikut ya, Pak. enggak, tapi ada keinginan ya sekarang untuk mempelajari ya. Ya, Kalau silat, nah, terus pramuka ya, berarti kamu hobi-hobi kamu yang dulu kamu pendam di SMP sekarang ditampilkan lagi, dimaksimalkan lagi di sekolah ini ya, ya, agar kamu mempunyai kegiatan yang banyak. Kalau kamu mempunyai kegiatan yang banyak, otomatis untuk bermain game online akan kurang. berkurang. Benar sekali Mas Anas, itu pinter Mas Anas kan. Berarti tinggal penerapannya nanti ya. Kamu nanti membuat kontrak perilaku dengan Pak Rifki. Kontrak perilaku itu apa? Perjanjian nanti antara Mas Anas dan saya, nanti janjian kontrak perilaku. Dalam seminggu ini nanti apa aja yang ingin diubah ya, dari hal-hal positif, dari hal negatif ke hal yang positif, untuk mengurangi kecanduan game online tersebut, seperti itu. Apalagi kira-kira Mas usaha yang harus dilakukan agar kamu tidak kecanduan game online? Membantu orang tua. Ya, kalau ini Mas di rumah berarti kamu sama ibu sama adik tok ya? Ya, kamu bisa membantu di rumah, kamu jagain adik kamu, sementara ibu memasak, kamu bantuin ibu kamu di rumah jaga adiknya yang 7 bulan ya. Ya, Jangan sambil main game, kamu harus jaga beneran, kamu bantu ibu kamu, kasihan kan di rumah, bener nggak? benar. Terus oke, apa Mas Anas tidak bisa mengontrol diri untuk
bermain game itu hanya sewajarnya saja gitu. Bisa nggak kira-kira? Saya kesulitan mengontrol diri Pak, karena sudah kecanduan. Karena sudah kecanduan itu, jadi Sampai lupa waktu. sampai lupa waktu. Sampai lupa waktu itu berarti kalau di sekolahan juga pas pelajaran juga apakah bermain game? Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang bermain game. Oke, jadi gini Mas, nah, nanti kita buat kontrak perilaku ya. Kontrak perilaku itu seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, kan ini konseling individu pertama Mas Anas. Nanti akan kita evaluasi bersama-sama di minggu depan ya. Jadi minggu depan nanti kita akan adakan evaluasi dari pertemuan minggu ini. Nanti tak kasih kontrak perilaku yang berisi ini Mas, kontrak perilaku. Kontrak perilaku itu nanti kamu mengidentifikasi masalah ya. Masalah kamu diidentifikasi semua dari awal penyebabnya apa sampai kamu kecanduan game, terus apa dampaknya kamu bermain game, dampak negatif ya tentu saja ya, terus apa namanya di sekolah itu kamu tidak bisa konsentrasi dan lain-lain, itu kamu nanti dicurahkan semua di sini. Terus kemudian nanti sesudah itu di kontrak perilaku itu ada tujuan dari kontrak perilaku apa, itu nanti kamu ditulis juga tujuannya apa, ditulis. Sesudah tujuannya ditulis, kemudian nanti pertama kan mengidentifikasi masalah dulu, masalahnya apa itu ditulis semuanya. Kemudian ada tujuannya, tujuan kontrak perilaku antara guru BK dan siswa atau peserta didik. Kemudian ada lagi tindakan konkret yang akan Mas Anas lakukan nanti untuk mengubah dari hal-hal buruk itu, dari kecanduan game itu menjadi mengurangi game online itu. Misalnya tadi Mas Anas bilang kalau misalnya Mas Anas sehari itu bermain game 8-10 jam. Dan nanti tindakan konkret apa yang bisa mengurangi Mas Anas kecanduan itu? Seperti tadi kayak ekstra apa? Ekstra silat dan rebana dan pramuka ya. Itu adalah tindakan konkret mengikuti kegiatan itu. Terus nanti membuat jadwal harian seperti pagi sekolah, terus siang sholat, terus istirahat, terus sorenya membantu orang tua, malam sholat maghrib dan isya, terus yang setelah sholat isya terus belajar gitu ya, seperti itu ya Mas ya. Ini adalah kontrak perilakunya antara guru BK dan peserta didik. Mohon Mas Anas dibaca dulu dan diisi ya. Nanti kalau misalnya nggak paham bisa ditanyakan ke Pak Rifki. Ditulis dulu. Tujuannya berarti kan jangan tadinya kan bermain game itu sampai 10 jam ya. Nah ini saya harapkan nanti setelah konseling individu ini bermain game kamu itu menurun Mas ya, dari 8-10 jam itu turun sampai 2-3 jam, karena yang ditoleransi itu Mas menurut jurnal ilmiah boleh bermain game karena itu melatih otak kan, melatih otak juga, kecerdasan juga, tapi yang sewajarnya nggak boleh
berlebihan ya, sewajarnya aja, nggak boleh berlebihan. Jadi 2 sampai 3 jam aja sehari itu malah bagus kadang untuk melatih otak kalian menjadi kreatif. Tapi kalau kalian atau Mas Anas bermain game sampai 10 jam itu mengganggu semuanya. Sekolahnya terganggu, hubungan sosialnya terganggu. Nah, sekarang ngantuk kan? Iya. Terus yang ketiga, di rumah nggak pernah membantu orang tua. Ya, itu tujuannya. Terus tindakan konkret. Nah, tindakan konkret yang harus dilakukan Mas Anas agar bisa mengurangi kecanduan game online. Ya, membuat jadwal ya Mas ya, membuat jadwal kegiatan sehari-hari, yaitu yang memasukkan waktu belajar, bersosialisasi, dan aktivitas lain selain bermain game. Ya, tindakan konkretnya apa? Itu ya Mas ya. Ya. Oke, kita bahas satu persatu Mas. Coba Mas, Pak Arif lihat dulu ya. Ini ya, nanti ya Mas ya, dibaca ya ini sampai sini. Terus tujuan ini tujuan. Kemudian tindakan konkretnya ini, tindakan konkret. Oke, sudah semua. Dibaca dari sini harus kontrak perilaku. Tema ini antara guru BK dan saya, antara konselor dan konseli, tanggal 5 November. Kami sepakat untuk ya. Pak Revi mau ini di kamu. Yuk. Kontrak perilaku. Tema: kontrak mengurangi waktu bermain game online antara konselor dan konselir. Tanggal 5 November 2024. Ya. Kami sepakat untuk mengidentifikasi masalah. Oke. Saya mengakui bahwa saya terlalu banyak bermain game online sehingga mengganggu konsentrasi saya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas sehingga sering ditegur guru. Oke, lanjut Mas. Kemudian saya sering tidur di kelas karena mengantuk yang disebabkan malam hari sering begadang untuk bermain game, dan hubungan sosial saya dengan teman sekelas juga renggang atau kurang akrab lagi semenjak saya sering bermain game online. Karena saya berpikir teman saya itu ada di game yang saya mainkan karena saya mabar online dan berinteraksi dengan mereka. Oke, kalau itu yang poin pertama ya, identifikasi masalah ya. Untuk yang poin kedua yaitu tujuan. Coba dibaca Mas, tujuan dari kontrak. Tujuan dari kontrak perilaku. Saya berusaha mengurangi waktu saya bermain game online menjadi 2-3 jam per hari, karena itu waktu yang ditoleransi berdasarkan penelitian ilmiah. Dari yang sebelumnya saya bermain game online 8-10 jam per hari. Oke, jadi ini ya Mas ya, yang tujuan ini kita sepakat ya untuk mengubah kecanduan game online yang Mas Anas lakukan, yaitu dari 8-10 jam menjadi berapa Mas? 2-3 jam. Nah, menjadi 2-3 jam. Terus dari tujuan itu, tujuannya kan ingin mengubah tuh dari kecanduan dari 10 jam menjadi 3 jam. Nah, sekarang yang poin 3 yaitu langkah konkret apa yang ingin Mas Anas lakukan untuk mengurangi kecanduan game online itu. Apa Mas? Coba Mas, tadi yang sudah dibuat jenengan, coba dibacakan. Membuat jadwal kegiatan sehari-hari yang memasukkan waktu belajar, bersosialisasi, dan aktivitas lain selain bermain game. Contohnya pagi sekolah, pulang jam 1:30 siang,
Siang setelah pulang sekolah boleh bermain game 1 jam sambil istirahat. Kemudian setelah itu membantu orang tua di rumah. Kemudian sore setelah mandi sambil menunggu azan maghrib boleh bermain game 1 jam. Jadi total saya bermain game 2 jam sehari. Setelah itu selepas sholat maghrib saya mengaji dan lanjut sholat isya. Kemudian setelah sholat isya saya belajar sambil berkumpul dengan keluarga di rumah dengan tidak membawa HP atau tidak bermain game online. Menentukan tempat-tempat yang tidak diperbolehkan bermain game seperti kamar tidur saat belajar, ruang berkumpul dengan keluarga, mencari alternatif kegiatan yang lebih produktif seperti olahraga, membaca, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Oke, terima kasih ya Mas ya. Jadi ini ya Mas, jadi yang tadi dari 10 jam menjadi 3 jam itu berarti 3 jamnya itu dibagi. Kalau kamu misalnya mau main game, berarti selepas pulang dari sekolah itu ya, selepas pulang sekolah itu kamu main 1 jam nggak apa-apa, sambil istirahat kan, capek kan pulang sekolah Ya, 1 jam. Terus habis itu kamu istirahat sore, sehabis mandi itu menunggu azan maghrib ya, kamu boleh 1 jam lagi, berarti kan 2 jam ya, 2 sampai 3 jam, berarti ini masih 2 jam. Karena ini masih konseling individual awal, saya tolerir 3 jam nggak apa-apa. Terus nanti habis sholat isya ya kan, sholat isya nanti kamu kumpul sama keluarga sambil belajar lah. Sehabis belajar itu boleh setengah jam atau 1 jam nggak apa-apa. Berarti total 2 sampai 3 jam gitu ya Mas ya. ya, Jadi ini adalah kegiatan kamu, rancangannya pagi ngapain, siang ngapain, kemudian sore, terus maghrib, kemudian sampai tidur lagi. Jadi kalau malam itu saya sarankan nggak usah Mas, kalau malam nggak usah aja ya. Berarti kalau malam nggak usah aja, berarti siang selepas pulang sekolah itu sambil istirahat, terus sama sore sebelum maghrib 2 jam aja ya. ya. Soalnya gini Mas, kalau malam nanti jangan keenakan, malam nanti begadang lagi, bener nggak? Benar Pak. Nah, iya. Kalau begadang lagi nanti sampai sekolahan, tapi Untuk tidur yang ngantuk, benar sekali. Iya Mas ya. Terus ini menentukan tempat-tempat yang tidak diperbolehkan bermain game seperti kamar tidur ya. Berarti untuk nanti kontrak perilaku ini kamu harus menghindari bermain game di kamar sama ruang berkumpul keluarga juga. Jadi itu 2 tempat yang dihindari ya. Terus ada lagi yaitu mencari alternatif kegiatan yang lebih produktif, olahraga seperti tadi, silat, ekstra silat kan. Terus membaca juga itu Mas bisa. Terus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti rebana dan pramuka. Nah, Mas Anas kan sudah ikut pramuka ini, ya tinggal 2 lagi ini. Nanti kan dulu kan pernah ikut di SMP ya, nanti dibangkitkan lagi Mas 2 ini ya, antara rebana dan silat ini. Berarti selama seminggu ikut ekstra berapa kali Mas? 3 kali. Oke, gitu ya. Nah, kemudian gini Mas. Oke. Ada. Pak Rifki ada evaluasi sedikit ya Mas ya, terhadap kegiatan pada pagi hari ini, yaitu angket evaluasi konseling individu. Coba diisi dulu ya Mas ya. Diisi dengan angket evaluasi hasil konseling individu. Diisi dulu nama, terus kelas, kelasnya isi XKP. Oke, terus ini ada 5 poin, terus dibaca, terus diisi yang sesuai dengan
skornya diisi dengan apa yang Mas Anas ketahui atau Mas Anas lakukan. Diisi ada 5 poin itu. Dan Anas ini kita sudah memasuki tahap akhir konseling ya Mas ya. Ya. Pak Rifki berharap semoga minggu depan ini kan kita ada kontrak ini, perjanjian nih. Minggu depan nanti kita bertemu lagi ya di jam yang sama. Terus kita lihat nanti perkembangannya atau evaluasi yang Mas Anas lakukan apakah berhasil atau tidak ya Mas. Tadi kan sudah kontrak perilaku, jadi berharap Mas Anas memiliki komitmen untuk berubah dari kontrak perilaku itu ya Mas ya, gitu ya. Oke. Jadi semoga konseling ini bisa bermanfaat untuk Mas Anas ke depannya dan Mas Anas bisa kembali lagi produktif dalam arti positif ya, di sekolahan, di rumah maupun di lingkungan. Karena kalau Mas kecanduan game online itu kalau sudah lupa segalanya itu nanti kamu ke depannya nanti yang bingung Mas ya. Nanti kamu prestasinya turun, kamu misalnya kalau mau kerja nilainya jelek, kemudian nanti kalau kamu mau daftar kuliah nilai kamu jelek, kamu susah untuk diterima di sekolah yang bagus ya. Iya benar. Oke, berarti sudah sampai tahap akhir. Kemudian Mas Anas nggak ada refleksi atau pesan atau tanggapan dari konseling yang kita berdua lakukan di pagi hari ini, Mas? Terima kasih Pak Rifki atas perhatiannya dan mendengarkan dan memberikan solusi atas beberapa masalah yang saya hadapi. Semoga konseling atau pertemuan ini membuat saya menjadi lebih baik lagi, motivasi belajar dan prestasi saya meningkat lagi. Amin ya. Itu harapan Pak Rifki dan harapan kamu ya. Semoga setelah konseling ini ada perubahan yang lebih baik lagi ke depan ya Mas ya. Kamu ngantuk terus ya, anggap terus berarti kamu ini main gamenya itu sudah terlalu ini kamu ya. Main gamenya sudah terlalu sangat pro sampai kamu sekolahan ngantuk terus. Jadi kita bertemu, ini kontrak perilakunya di bawah ya Mas, di bawah jenengan kontrak perilakunya. Terus nanti minggu depan di jam yang sama dan tempat yang sama kita bertemu lagi untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan hari ini. Iya Mas. Terima kasih Mas Anas sudah datang ke sesi konseling ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke kelas ya Mas ya? Ya aman sih Mas Joko.